Manajer Toprak Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu, mengatakan bahwa ada tim-tim yang menginginkan pembalap asal Turki tersebut untuk membalap di MotoGP tahun depan. Meskipun ia masih terikat kontrak dengan BMW World Superbike hingga akhir 2025. Bursa pembalap MotoGP 2025 telah dimulai dalam beberapa pekan terakhir setelah pengumuman mengejutkan dari Ducati bahwa mereka akan membawa Marc Marquez ke dalam tim pabrikannya. Hal itu memulai reaksi berantai dari berbagai pergerakan, dimulai dengan penandatanganan Jorge Martin untuk Aprilia, dan diikuti dengan Maverick Viñales dan Enea Bastianini yang menandatangani kontrak dengan KTM. Sementara Marco Bezzecchi juga pindah ke Aprilia. Di tempat lain sepertinya juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir akan tetap bersama Honda selama 2 tahun lagi menurut laporan motorsport.com. Dan Prama akhirnya mengumumkan kepindahannya ke Yamaha pada 2025. Dalam beberapa pekan ke depan, sebagian besar grid 2025 kemungkinan besar akan sudah klop semua. Jadi akankah Razgatlioglu pergi ke MotoGP? Superstar asal Turki ini menjadi daya tarik terbesar WSBK dalam beberapa tahun terakhir, saat ia akhirnya mengakhiri dominasi Jonathan Rea dan Kawasaki pada 2021 dan menggagalkan gelar ketujuh secara beruntun bagi pembalap asal Irlandia tersebut. Selaras dengan Yamaha pada saat itu, ada desas-desus bahwa Razgatlioglu akan pindah ke MotoGP bersama pabrikan Jepang tersebut. Razgatlioglu menguji M1 di Jerez awal tahun lalu dan terpaut sekitar 1 detik dari pembalap penguji Yamaha, Cal Crutchlow di Grand Prix Spanyol. Itu adalah tes yang cukup signifikan bagi para petinggi Yamaha yang hadir. Tetapi hasilnya waktu putaran yang mengecewakan, meskipun Toprak hanya diberi kesempatan dengan sedikit waktu untuk beradaptasi dengan motor, yang mana ini menimbulkan keraguan bagi Yamaha. Harapan untuk tampil di MotoGP 2024 pun sirna ketika bos Yamaha Lin Harvis mengatakan kepada media di Austin pada April lalu bahwa tim ini tidak mungkin memiliki skuad satelit untuk musim berikutnya dan tidak dapat menggantikan pembalap yang sudah berpengalaman Franco Morbidelli dengan seorang pemula Razgatlioglu. Pada Mei tahun itu, pembalap asal Turki tersebut menandatangani kesepakatan dengan BMW di WSBK. Nama Razgatlioglu kembali dikaitkan dengan MotoGP karena performanya yang berjalan dengan sangat baik, sehingga Toprak mulai memiliki mimpi serius tentang MotoGP. Performa kuat Toprak menarik banyak minat dari tim-tim MotoGP. Dengan gabungan kedua faktor ini, Toprak mulai ingin ke MotoGP di 2025. Namun manajer Toprak, Kenan Sofuoglu, sadar bahwa dirinya dan Toprak harus menghormati kesepakatannya dengan BMW. Bahkan dalam pertemuannya dengan BMW, Kenan sempat mengatakan bahwa Toprak ingin turun di MotoGP. Namun BMW belum memberikan jawaban yang jelas. Jika BMW mengatakan ingin mempertahankan Toprak, maka Toprak akan tetap di WSBK. Namun jika BMW membolehkan Toprak pergi, tentu kesempatan tampil di MotoGP akan diambil. Sofuoglu melanjutkan bahwa sudah ada tim yang menginginkan Toprak dan sudah ada negosiasi. Dalam beberapa pekan terakhir, Honda dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Razgatlioglu. Hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi sekarang dengan Honda menyetujui kontrak baru berdurasi 2 tahun dengan Mir, sementara Luca Marini dan Johan Zarco telah memiliki komitmen hingga 2025. Honda bisa saja mengubah haluan dengan kursi LCR kedua dengan secara khusus disiapkan untuk pembalap Jepang, meskipun hal ini sudah ditetapkan sejak 2018. Pada tahap ini menurut Takaaki Nakagami, dengan Razgatlioglu tidak masuk akal untuk sebuah tim yang sedang dalam tahap mengejar ketertinggalan dari pabrikan Eropa. Rider Turki itu kemudian membocorkan bahwa Yamaha adalah pabrikan yang telah melakukan negosiasi. Mereka belum mengumumkan rekan setim Fabio Quartararo untuk tahun depan di skuad pabrikan, meskipun dengan mengganti pemenang Grand Prix yang sudah terbukti dalam diri Alex Rins. Dengan pembalap di luar ekosistem MotoGP sepertinya tidak masuk akal. Razgatlioglu sangat ingin pindah ke MotoGP lebih cepat. Pada usia 27 tahun meski belum terlalu tua, namun kesempatan baginya untuk pindah ke MotoGP makin dekat. Seiring berjalannya waktu, tidak diragukan lagi bahwa Razgatlioglu dapat berkembang menjadi pembalap Grand Prix yang tangguh. Namun level di MotoGP saat ini sudah sedemikian rupa sehingga waktu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pembalap baru.
apalagi pembalap yang memiliki ekspektasi tinggi. Keahlian Razgatlioglu di atas Superbike telah menciptakan banyak sorotan selama ia berkiprah di WSBK. Dan ia kini melakukan sesuatu yang berpotensi menjadikannya pembalap terhebat di WSBK mengalahkan rekor Jonathan Rea. Razgatlioglu saat ini memimpin klasemen dengan 21 poin setelah 4 putaran dan 6 kemenangan. Perlu diingat, Razgatlioglu melakukannya dengan paket motor BMW yang masih kesulitan selama beberapa tahun terakhir, namun bisa menjadi sekompetitif yang ditunjukkan oleh pembalap Turki ini. MotoGP menikmati masa-masa indahnya pada tahun 2024. Bila melihat lebih jauh ke depan, sulit untuk melihat bahwa MotoGP membutuhkan Razgatlioglu lebih dari yang ia inginkan.